Seorang pejabat senior Hizbullah lolos dari upaya pembunuhan Israel di Beirut, Lebanon pada Kamis 10 Oktober. Tiga sumber keamanan Lebanon mengatakan serangan tersebut menewaskan 22 orang. Wafik Safa menjadi sasaran Israel pada Kamis malam, tetapi selamat. Ia mengepalai unit penghubung dan koordinasi Hizbullah yang bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan Badan Keamanan Lebanon. Mengutip Reuters, sumber keamanan Lebanon mengatakan serangan udara Israel di pusat kota Beirut menargetkan setidaknya satu pejabat senior di Hizbullah yang didukung Iran. Serangan Israel menghantam kawasan pemukiman padat yang dipenuhi gedung apartemen dan toko-toko kecil di jantung kota Beirut. Israel sebelumnya tidak pernah menyerang kawasan tersebut, yang jauh dari pinggiran selatan Beirut, tempat markas besar Hizbullah telah berulang kali dibom oleh Israel. Israel tidak mengeluarkan peringatan evakuasi menjelang serangannya pada hari Kamis, yang merupakan serangan paling mematikan di pusat kota Beirut sejak dimulainya permusuhan. Jumlah korban meningkat dengan cepat, dan menjelang tengah malam, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 22 orang tewas dan 117 orang terluka. Di antara korban tewas, terdapat satu keluarga yang terdiri dari 8 orang, termasuk 3 anak-anak yang telah dievakuasi dari selatan, menurut sumber keamanan. Saksi mata mengatakan sedikitnya satu serangan terjadi di dekat sebuah pompa bensin dan kepulan asap tebal terlihat. Api besar berkobar di latar belakang saat petugas penyelamat mencari korban selamat di antara puing-puing, menurut video yang disiarkan oleh televisi Hizbullah Al-Manar. Belum ada komentar langsung dari Israel mengenai insiden tersebut. Brigade Al-Quds Brigade Tulkarem di tepi barat yang diduduki mengaku bertanggung jawab atas sejumlah operasi melawan pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerang memakai alat peledak rakitan atau IED dan memberikan serangan langsung. Para pejuang Brigade Al-Quds menargetkan kendaraan Israel dengan beberapa alat peledak yang telah disiapkan sebelumnya, termasuk di wilayah dekat rumah pemotongan hewan di Camp Nur Shams. Selain itu dilaporkan bahwa para pejuangnya menargetkan kendaraan militer lain di Jalan Nablus di Camp Nur Shams dengan alat peledak rakitan IED yang telah disiapkan sebelumnya. Serangan ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Brigade tersebut menyatakan bahwa para pejuangnya terlibat dalam konfrontasi sengit dengan pasukan Israel di Camp Nur Shams dari berbagai garis depan, berhadapan dengan pasukan dan kendaraan dengan penuh kekuatan. Sementara itu, Brigade Syuhada Al-Aqsa di Camp Nur Shams mengonfirmasi bahwa pejuang perlawanannya menargetkan pasukan Israel yang maju di semua lini camp. Wafik Safa, salah satu pemimpin senior Hizbullah yang selamat dari upaya pembunuhan oleh Israel di Beirut, Lebanon pada Kamis malam. Wafik Safa disebut sebagai target Israel dalam 3 serangan berturut-turut di lokasi tersebut. Israel menyerang kota Beirut dengan menargetkan wilayah Ras Al-Naba dan Al-Nuwairi pada Kamis malam, di mana sebagian besar bangunan runtuh akibat serangan itu. Wafik Safa mengepalai unit penghubung dan koordinasi Hizbullah yang bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan Badan Keamanan Lebanon. Safa merupakan salah satu dari sedikit tokoh senior yang masih hidup saat eselon atas kelompok tersebut berjuang untuk melakukan reorganisasi. Safa, yang menurut laporan media Timur Tengah lahir pada tahun 1960, mengawasi negosiasi yang menghasilkan kesepakatan tahun 2008, di mana Hizbullah menukar jenazah tentara Israel yang ditangkap tahun 2006 dengan tahanan Lebanon di Israel. Insiden tahun 2006 tersebut memicu perang selama 34 hari dengan Israel. Reuters juga melaporkan pada tahun 2021, Safa memperingatkan hakim yang menyelidiki ledakan dahsyat pelabuhan Beirut tahun 2020 yang berusaha menanyai beberapa politisi yang bersekutu dengan Hizbullah bahwa Hizbullah akan menyingkirkannya dari penyelidikan. Militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi baru pada Kamis malam untuk wilayah pinggiran selatan Beirut, termasuk beberapa bangunan tertentu. Sebelumnya pada hari itu, Israel memperingatkan warga sipil Lebanon agar tidak kembali ke rumah mereka di wilayah selatan untuk menghindari bahaya akibat pertempuran.
Israel menyerang markas besar pasukan perdamaian atau UNIFIL di Naqoura, Lebanon pada Kamis pagi. Dua personel TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB terluka usai terkena rekoset atau proyektil peluru luncuran tank Merkava IDF. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan kedua TNI langsung dilarikan ke rumah sakit. Keduanya mengalami luka ringan meskipun harus diobservasi. Sebelumnya, siaran resmi UNIFIL yang dikeluarkan tidak lama setelah insiden itu menyebut tank Merkava IDF membidik dan menembak ke arah tower pengamat di markas UNIFIL di Naqoura, Lebanon. Serangan tank Israel menyebabkan menara observasi di markas besar UNIFIL rusak. Anggota TNI yang sedang memantau situasi terjatuh dari menara tersebut. Pasukan Israel dan Hizbullah saling tembak di perbatasan kedua negara di Green Hill. Rekoset tembakan tank Israel mengenai prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL. UNIFIL menyebut luka akibat serangan itu tidak serius dan dua prajurit yang terluka itu masih di rumah sakit untuk menjalani perawatan. UNIFIL mengingatkan serangan apapun yang sengaja ditujukan kepada prajurit pasukan perdamaian merupakan pelanggaran terhadap resolusi nomor 1701 Dewan Keamanan PBB. Dalam pernyataan resminya itu, UNIFIL tidak menyebutkan negara asal dua prajurit yang menjadi sasaran tembak Israel. Terhadap tower di Naqoura dan ada dua personel yang terluka, dan kedua penjaga perdamaian tersebut adalah personel dari Indonesia. Nah, begitu mendapatkan informasi tersebut, saya langsung menghubungi Komandan Kontingen Garuda, Kolonel Gofar, guna mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung mengenai kondisi dua peacekeepers Indonesia. Pada saat saya melakukan komunikasi, jadi semalam waktu Vientiane, diperoleh konfirmasi bahwa kedua peacekeepers Indonesia mengalami luka ringan namun masih berada di rumah sakit untuk melakukan observasi. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menanggapi serangan Israel terhadap tentara TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian PBB di bawah UNIFIL Lebanon pada Kamis 10 Oktober. Dua prajurit TNI menjadi korban serangan Israel. Retno mengatakan dirinya langsung menghubungi Komandan Satgas FHQSU UNIFIL Lebanon, Kolonel Gofar, demi mendapatkan informasi secara langsung. Berdasarkan informasi yang ia terima, kedua TNI yang menjadi penjaga perdamaian asal Indonesia mengalami luka ringan. Retno mengungkap dua personel TNI terluka usai terkena rekoset atau proyektil peluru luncuran tank Merkava IDF yang memantul dan mengenai tower pengamatan UNIFIL di Naqoura, kota kecil di Lebanon Selatan. Namun masih berada di rumah sakit untuk melakukan observasi. Retno menegaskan pasukan UNIFIL yang bertugas di Naqoura berada di bawah mandat Dewan Keamanan PBB dalam upaya menjaga stabilitas Lebanon, sehingga serangan apapun terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan bentuk pelanggaran hukum berat kemanusiaan internasional dan resolusi DKPBB 1701 sebagai dasar mandat UNIFIL. Indonesia mengingatkan IDF pentingnya penghormatan terhadap pasukan UNIFIL serta memastikan keselamatan dan keamanan personel UNIFIL. Menlu RI juga meminta semua pihak untuk menjamin penghormatan kepada wilayah PBB yang tidak boleh dilanggar siapapun dalam segala waktu dan keadaan. Pemerintah Indonesia juga mengecam keras serangan militer Israel di Lebanon yang melukai dua personel pasukan penjaga perdamaian PBB asal Indonesia. Terhadap serangan ini, UNIFIL telah mengeluarkan pernyataan yang mendesak IDF mematuhi kewajiban dalam memastikan keamanan dan keselamatan personel serta premis PBB. Terhadap tower di Naqoura dan ada dua personel yang terluka, dan kedua penjaga perdamaian tersebut adalah personel dari Indonesia. Nah, begitu mendapatkan informasi tersebut, saya langsung menghubungi Komandan Kontingen Garuda, Kolonel Gofar,
guna mendapatkan informasi dan konfirmasi langsung mengenai kondisi dua peacekeepers Indonesia. Pada saat saya melakukan komunikasi, jadi semalam waktu Vientiane, diperoleh konfirmasi bahwa kedua peacekeepers Indonesia mengalami luka ringan namun masih berada di rumah sakit untuk melakukan observasi. Terhadap serangan tersebut, Indonesia mengutuk keras serangan tersebut. Serangan terhadap personel dan properti PBB merupakan sebuah pelanggaran besar International Humanitarian Law dan juga resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701. Indonesia meminta semua pihak untuk menjamin dihormatinya inviolability atau tidak dapat dilanggarnya wilayah PBB dalam segala waktu dan keadaan. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menduga Iran sudah mulai melakukan uji coba nuklir. Dalam pidatonya di Forum Sinergitas Legislator PKB pada Kamis 10 Oktober, Prabowo menyinggung dunia sudah dalam kondisi rawan, termasuk dengan memanasnya konflik Israel dan Iran belakangan ini. Aksi saling balas serangan itu berujung ancaman pemakaian nuklir oleh Iran. Hal ini tidak lepas lantaran para pemimpin dunia dianggapnya memiliki sikap yang tidak arif. Prabowo menambahkan seluruh pemimpin dunia seharusnya memerlukan sikap yang toleransi dan perasaan saling menghormati. Ex-Danjen Kopassus itu meminta para pemimpin dunia melihat hasil dari buah kepemimpinannya. Dia bilang banyak masyarakat yang tidak berdosa yang terbunuh. Bukan dalam jumlah sedikit, dalam jumlah ratusan ribu. Dan sikap-sikap yang seperti itu sedang membawa dunia dalam keadaan yang sangat rawan. Saudara-saudara, Israel mengatakan akan menyerang Iran. Iran mengatakan siap menerima serangan dan akan membalas secara besar-besaran. Saudara-saudara, diduga bahwa Iran sudah melaksanakan uji coba nuklir. Jadi kalau tidak ada kearifan dari negara-negara besar, dunia dalam keadaan yang tidak baik. Indonesia, kita bersyukur bahwa kita saat ini menikmati keadaan damai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.